satu sama lain. Kalau misalnya ibu menelepon, halo, orang tua Fajio, tolong datang kemari, anaknya tidak ada niat baik. Alat komunikasi apa yang ibu gunakan? Telepon. Nah, kita sekarang mau belajar apa itu alat komunikasi yang dikatakan alat komunikasi tradisional. Kalau dikatakan alat komunikasi tradisional, berarti itu adalah pada masa lalu. Kalau dikatakan alat komunikasi modern, itu adalah alat komunikasi sekarang. Ibu mau tanya dulu, kita sekarang bercerita tentang masa sekarang atau masa lalu? Masa lalu dulu, boleh. Kalau dulu alat komunikasi yang menghubungkan antara yang satu dengan yang lain, neraka. Fokus sama ibu. Yang pertama, ayo siapa yang tahu? Alat komunikasi tradisional. Lonceng. Ya, mari kita bercerita tentang lonceng. Lonceng itu bisa saja terbuat dari besi, bisa saja terbuat dari kuningan. Nah, kalau lonceng, kalau di sekolah itu mengkomunikasikan atau mengumumkan bahwa kita akan baris, akan main-main, akan masuk, akan pulang. Artinya itu menyampaikan pengumuman bahwa waktunya teng. Tahu nggak kalau orang Kristen itu? Orang Kristen itu rumah ibaratnya di mana? Di gereja. Di gereja itu mau masuk, ada itu di atas berdiri namanya. Nah, alat komunikasi lonceng di masjid apa? Beduk saatnya azan maghrib, tahu kan? Kalau di gereja, ibu mau tahu kasih pengumuman sama kalian. Orang Kristen itu, kalau misalnya hari Minggu itu wajib bunyi lonceng. Tandanya hari ini adalah hari beribadah. Tetapi kalau misalnya sekarang lah, pernah dengar lonceng di gereja yang sambil ramayana? Pernah. Teng. Itu mengumumkan bahwa ada berita duka, ada yang meninggal. Jadi itu pun ada ciri-cirinya. Kalau misalnya dia bunyi gini, teng, berarti yang mati itu anak-anak. Kemudian kalau misalnya teng, ada jaraknya gitu ya. Teng, sampai 10 kali, berarti yang mati itu orang dewasa. Kalau misalnya bunyi lah, teng, sampai 15 kali, berarti yang mati itu yang sudah lanjut usia. Tetapi yang mau ibu sampaikan di sana bahwa lonceng itu mengumumkan, mengkomunikasikan. Nah, kalau misalnya di masjid kan besar di sana, ada pengumumannya toa kan? Inna ilahi wa inna ilahi rojiun, telah meninggal dunia si Anu binti si Anu, begitu kan? Itu. Kok tak bisa gitu? Ibu dengar. Itu artinya komunikasi lewat mengeras suara. Jadi lonceng itu bisa alat komunikasi di masyarakat lalu sampai sekarang juga masih berlangsung. Bukan hanya dulu ya. Sekarang berikutnya alat komunikasi misalnya dosa komunikasi. Lontar, ya daun lontar ini apa mau bilang yang nggak ada di fokus kita. Kalau kayak ditunjukkan namanya daun itu, di situ ada tulisan. Misalnya, ibu saya tidak sekolah, itu dikirimkan pakai daun. Itu sama dengan surat. Dulu surat gitu ya, ibu lah dulu kan. Ibu kan sekolah di siapa? Rumah ibu, mama ibu di Raya. Pernah dengar Raya? Nah, kalau mau pulang, halo ma, apa kabar? Minggu depan saya bayar uang sekolah ya.
tolong siapkan duitnya, baru dikirimlah surat itu. Begitulah cara berkomunikasi. Berbeda dengan sekarang, ada apa sekarang cuma WA. Ma, aku untuk sekolah sampai di sana, ya kan? Atau video nih, bisa VC katanya kan, video. Kita bisa berbicara dengan mama kita yang ada di Australia. Mamamu di mana? Bukan di Australia. Mama siapa di sini? Mamamu di mana? Siapa mamanya yang luar negeri? Mau dia kan? Mamamu di Malaysia. Nah, pernah kalau dulu kalau nggak pulang mamamu, nggak bisa kau lihat muka. Tapi sekarang bisa gini. Halo mas, assalamualaikum mak. Ya kan? Bisa bicara. Itulah kemajuan zaman. Sekarang zaman teknologi canggih. Generasi kalian disebut generasi Z. Kalau misalnya itu generasi milenial. Pernah dengar? Serba canggih. Tapi kita kan cerita tentang alat komunikasi. Makan apa kau nak? Lapar? Alat komunikasi tradisional. Coba sebutkan, kecuali yang sudah disebutkan yang lain. Oh. Asap. Ya. Kalau asap itu, kalau misalnya ada kemah-kemah di pramuka gitu kan, ada api unggun dan di sana ada yang bertempur, dipasang di sini asap itu, pasang api sehingga asap itu sampai ke atas. Sehingga apa? Orang yang di sana melihat, oh mereka sedang di sana. Di sana ada asap. Asap itu bisa jadi pemberitahuan, komunikasi lagi. Bendera. Sama dengan bendera itu bukan mesti bendera putih, merah putih ya. Contoh bendera, ada bendera gini. Kalau kereta api kan siapa yang berhenti itu kalau ada stasiun? Ada ceritanya anak-anak yang tahu ada longsor di rel kereta. Sementara kereta api kan nggak bisa berhenti tiba-tiba. Jadi dibuatlah bendera. Bendera itu warna merah. Gini dia terus dari jauh gini dia terus. Karena nggak mungkin teriak. Gini terus. Itu memberitahukan bahwa ada gangguan sehingga mulai jauh dari sana kereta apinya sudah bisa mengatur berhenti. Jadi bendera itu di samping pengumuman bisa juga mengkomunikasikan ada sesuatu yang terjadi. Lagi. Merpati bos. Ini pernah dengar merpati? Apa itu merpati? Itu sejenis kuda atau sejenis burung? Ya, burung itu apa berjalan atau terbang? Dulu merpati itu dilatih. Ada merpati itu terlatih. Lalu ada gulungan ya misalnya begini. Ada namanya cewek ini. Kalau sekarang udah bisa lewat WA kan, halo semuanya, apa kabar? Morning. Gitu kan? Kalau dulu gini, halo abang ganteng, apa kabar? Sehat saya. Dimulai begini kan? Misalnya ini, diikat, baru diikatkan di kakinya burung itu, lalu terbanglah dia berhati pula kan, hinggaplah dia di jendela sang cempaka. Kan macan sudah tahu bahwasanya ada surat diambil, dibaca. Itu zaman dulu, sekarang nggak zaman merpati itu sekarang udah lama nggak kelihatan kan. Yang lain masih ada lama yang tradisional dulu. Nah, kaleng ini sebenarnya ini jaraknya hanya 10 sampai 15 dari sini ke Mangmandi. Itu ada, tahu nggak kok kaleng bekas susu? Susu Indomie susu mana itu? Disambungkan pakai tali, lalu satu taruh kupingnya, satu dari sini. Ngomong pernah gitu? Nah, pernah ya. Jadi kan bisa lagi. Gimana kau Haji? Gimana kau baca? Aku di kamar mandi. Gitu. Jadi itu juga ada alat komunikasi. Satu lagi yang di masa lampau. Perompet. Itu sudah ada. Perompet itu bisa terompet terbuat dari tanduk kerbau. Bisa. Tanduk kerbau itu bisa berbunyi atau terompet biasa. Itu juga kalau misalnya di gereja ibu di kampung-kampung dulu. Di kampung-kampung kalau misalnya masuk gereja itu nggak lonceng karena berbalik, tapi ada gini.
Yuk, sih dong. Semua punya handphone Android. Siapa di sini punya Facebook? Wah, siapa di sini suka buat status? Ya, apa statusnya? Ma, aku lapar. Kenapa gitu? Baru dibaca mamanya, oh ternyata kita lapar banget. Apalah yang kau pernah sering buat? Siapa gini di sini menggunakan handphone hanya untuk game? Mari itu aja, itu aja. Hanya untuk game. Siapa di sini menggunakan handphone dengan mencari Google tentang pelajaran? Contohnya, kalau mau cari sekarang di sini, ngomong aja gini, terus seperti cinta, ya bisa. Langsung keluar semua itu. Cerita dengan fungsi-fungsinya, apa fungsinya? Gunanya, manfaatnya. Handphone, baru ada lagi namanya surel. Apa itu surel? Surat elektronik atau email atau Gmail. Bisa menyampaikan pesan lewat email. Indonesia email. Tapi bacanya email. Kita bisa menyampaikan pesan lewat email. Apalagi alat transportasi pada masa sekarang. Smartphone itulah tadi saya. Ini bisa digunakan untuk mencari berita-berita. Dari berita misalnya breaking news, apa itu breaking news? Berita terbaru. Itu kita dengarkan dari crowd. Kalau misalnya dulu hanya TVRI yang ada. Selamat siang, pemirsa semuanya. Jadi kita tidak Mama ada di sana kebakaran. Dari berita berarti televisi itu juga adalah alat komunikasi yang aktual. Artinya apa aktual? Yang nyata dan terpercaya. Bina-bina terjadi tidak dengarkan. Gitu. Demikian juga dengan apa tadi lagi? Radio. Telegraf itu sekarang sudah lama itu Pak telegraf. Telegraf itu ada mesin ketiknya itu. Dari Telkom tidak bisa itu. Sekarang Telkom kita pun sudah berubah jadi bilang. Nah, jadi itu harus dari Telkom mengatakan selamat Hari Raya Idul Fitri, disampaikanlah itu sama tujuan. Lagi apa lagi? Orang, ya. Dengan melihat koran, kita terjadi pencurian di Jalan Cokro. Korbannya adalah anak gadis penculikan yang bernama Talita. Contoh, hilang anak-anak bernama Talita di Jalan Cokro. Kata orang Jalan Medan. Dari mana tahu? Dari sumber informasi. Berarti orang adalah komunikasi. Apa lagi? Jaringan internet. Televisi tadi kan gue bilang selamat sore. Radio sekarang tunggu ya. Radio kan alat komunikasi, alat promosi. Siapa pernah dengar radio? Berita apa yang kau dengar? Nani? Berita bagi Anda penderita diabetes, makanlah soma. Ada kan? Jadi kita dengar cerita, dengar dari radio. Oh ternyata ada obat diabetes soma. Padahal itu memang promosi. Tahu arti promosi? Iklan. Tahu arti iklan? Mengumumkan kepada masyarakat bahwa barang yang ditawarkan itu menarik. Gitu. Jadi apa lagi? Ada tahu? Hah? Jaringan internet ialah ada wifi. Dengan adanya wifi kita bisa game online. Bisa tahu berita terbaru di Australia. Karena apa? Adanya jaringan internet. Jadi alat komunikasi ini bisa menghubungkan orang yang berada di benua Asia sampai ke benua Australia.
emosi. Karena apa? Ibu menjelaskan dia juga bermain-main. Apakah mau ibu marah? Alat komunikasi itu bisa menghubungkan orang yang ada di benua apa yang kau tahu? Benua Australia bisa berhubung dengan orang perjalanan dengan Angkor. Siapa di rumahnya ke Angkor? Ya, siapa bisa berhubungan dengan orang Tiongkok dengan handphone? Tidak bisa semua orang. Sampai di sini? Ada di sini yang punya Facebook? Bodoh. Untung nggak ada yang minta berteman sama ibu, tolak semua. Kenapa? Facebook itu untuk apa? Bermain. Jadi itu apa? Untuk menyampaikan sel begini. Apa captionnya? Hatiku sedang senang. Lalu dikirimlah itu Facebooknya. Lalu semua, si Talita hatinya sedang senang. Itulah kata siapa? Si Mikael. Karena mereka berteman dalam Facebook. Iya kan? Kalau kita buat satu cerita dalam Facebook, berarti kita mengkomunikasikan sesuatu berita kepada orang yang berteman di Facebook. Berapa teman di Facebook? Banyak. Berapa teman di Facebook? Gak ada, bentar Facebook. Baguslah. Berapa teman di Facebook? Tahu? Siapa tadi yang ngaku berFacebook sih? Udah berapa teman di Facebook? 32 wis. Kau berFacebook? Udah bisa membaca? Udah kau bisa pasang cerita di caption orang? Boleh kita gunakan dengan menggunakan WA. Kita bisa belajar membaca, belajar menulis. Sampai di sini menceritakan tentang alat administrasi modern, masih salah lagi. Alat komunikasi modern dengan tradisional. Ada yang mau nanya? Harus ada bertanya. Sebelum nanti Miss itu mau bertanya, karena Miss itu dengar tadi apa yang dijelaskan. Ada bertanya? Apa yang bertanya? Pesawat punya mesin lah. Tapi kan kita tidak cerita tentang pesawat. Kita kalau pesawat itu alat transportasi, bukan alat komunikasi. Oke, tapi terima kasih karena sudah mau bertanya. Smartphone itu kan smart artinya pintar, phone artinya telepon. Dari smartphone itu kita bisa mengetahui apa yang kita tidak tahu dari Google. Lagi komputer nggak tahu permainan komputer. Dulu kita punya komputer yang ada ada layarnya, tapi sekarang itu komputer banyaknya di kantor-kantor karena sudah menggunakan laptop. Tahu laptop? Siapa punya laptop? Punya kalian. Untuk apa kau pakai laptop? Oh, berarti itu punya muda. Siapa yang mudanya punya laptop? Itu abangnya. Iya, nanti kalau kau kelas 6 sudah bisa juga. Kalau kamu rajin lah, karena dari karena ini bertanya sekarang bertanya. Sebutkan salah satu dulu alat transportasi cara menggunakan tradisional. Salah satu. Pikir. Siapa bisa? Ayo ke depan. Tidak boleh tidak. Itu sudah ngomong tadi. Alat transportasi tradisional. Alat komunikasi tradisional contohnya ini. Cara menggunakan yang ini. Saya bilang lah, cuma cara menggunakan yang itu. Di sekolah. Cuma membunyikannya. Tujuannya untuk memberitahukan ada sesuatu. Ya, memberitahukan. Kita berikan aplaus tepuk tangan untuk video Pak. Makan, ini dia ya.
belajar itu kata-kata. Coba dulu kita, oke, terima kasih dulu. Kita buat mau dengar dulu aku tentang alat komunikasi tentang televisi, apa yang kau dapat di sana. Bukan hanya berita Upin Ipin, bukan hanya berita yang lain, tapi juga siapa bisa? Buku, maju, jangan cengengesan. Terus mengetahui banyak yang terjadi di dalam masyarakat, baik itu jauh dan dekat. Ada lagi? Mikael, terserah mau bilang apa di sini. Apakah itu komunikasi tradisional? Apakah itu komunikasi modern? Ini baju olahraganya sudah sempit, tapi dia sudah beli baju olahraga. Namanya udah kasih, oke. TV, bilanglah. Menyampaikan Diketahui masyarakat. Iya. Ada lagi yang mau pendapat? Coba maju ke depan. Apa tuh? Api unggun, beginilah. Nanti kita kan cerita api unggun, tapi dia tahu oke. Api unggun. Kita bisa memberitahu keberadaan kita dalam satu acara. Iya. Ada lagi? Sampai di sini dulu. Oke, sekarang duduk manis. Terima kasih kepada kakak-kakak yang dari mahasiswa yang ada yang perlu disampaikan atau menambah materi atau mengomentari atau ada kesimpulan. Kami berdua. Berapa jam kegiatan tadi ya? Berapa jam belajar? 2, 3, ya. 1 dari kanan, 1 dari kiri. Tugasku menjadi 2, aku buat jembatan panjang. 2 dari kanan, 2 dari kiri. Tugasku menjadi 4, aku buat kamera cepet. 3 dari kanan, 3 dari kiri. Tugasku menjadi 6, aku buat menara tinggi. 4 dari kanan, 10 dari kiri. Tugasku menjadi 8, aku buat telinga kelinci. 5 dari kanan, 5 dari kiri. Tugasku menjadi 10, ku siap berdoa. Tangan di atas, menggapai bintang. Tangan di samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Turun yang rapi, siap berdoa. Satu tak pulang, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di badan bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berlagak. Masih ada tambuk? Mari kita dengarkan kalau bentar lagi kita mata live briefing yang disampaikan oleh kakak-kakak kita itu. Kami beri waktu. Berjangan komunikasi.